Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita ingin belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita ke surga. Hamba Tuhan gak bisa bawa kita ke surga, saudara yang kekasih. Pendeta, romo, gak bisa bawa kita ke surga. Saya pun gak bisa bawa kita ke surga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah petunjuk kita supaya kita bisa masuk surga. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, mau nggak mau harus belajar firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen mau masuk surga hanya bermodalkan keyakinan. Mereka merasa kalau sudah percaya Yesus pasti masuk surga. Mereka nggak peduli dengan firman Tuhan. Mereka hanya bermodalkan keyakinan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia nggak diterima Tuhan masuk surga. Karena dia hanya bermodalkan keyakinan. Waktu dia masih hidup, dia yakin masuk surga. Karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi dia nggak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada waktu dia ingin masuk surga, dia diusir. Matius 7 ayat 22, 23. Pada Yesus katakan, di akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itu Tuhan mengatakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orang Kristen yang bermodal keyakinan masuk surga waktu hidup. Dia yakin orang ini percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati mau masuk surga, ternyata nggak diterima Tuhan. Kasihan saudara hamba Tuhan atau orang Kristen yang bermodalkan keyakinan masuk surga, itu kasihan saudara yang kekasih. Karena kalau waktu dia mati mau masuk surga nggak diterima sama Tuhan. Karena hanya bermodal keyakinan. Kalau saya percaya Yesus pasti masuk surga. Ternyata enggak. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, enggak hanya bermodal keyakinan, tetapi bermodalkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, dasar untuk kita masuk surga, itu kebenaran firman Tuhan, bukan keyakinan. Saudara yang kekasih, sekaya apapun saudara di dunia ini, sebanyak apapun kekayaan saudara di dunia ini, kalau namamu belum terdaftar di surga, itu belum dikatakan orang berbahagia. Karena di dalam Lukas 10 ayat 20 di situ Tuhan mengatakan, janganlah engkau bersuka cita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersuka citalah kalau namamu terdaftar di surga. Ini yang Tuhan katakan. Ini yang mengatakan Yesus. Ini yang mengatakan yang punya surga. Kalau saudara ingin berbahagia, nama saudara harus tercatat di surga. Baru itu namanya berbahagia. Tapi banyak orang mengatakan kalau orang kaya itu berbahagia. Banyak juga orang mengatakan kalau hartanya banyak, hidupnya enak, berbahagia. Saya tidak pernah melihat orang kaya itu hidupnya susah. Karena apa? Dia mau beli mobil, tinggal ke dealer. Dia mau jalan-jalan ke luar negeri, tinggal pergi. Dia mau makan enak, tinggal bayar. Dia sakit, tinggal ke dokter. Fasilitas itu tercukupi kepada orang yang kaya. Ini nggak bisa dimungkiri. Itu yang makanya makanya manusia mengatakan kalau orang kaya itu enak hidupnya. Beda dengan orang miskin. Kalau orang miskin mau makan aja susah. Dia harus cari dulu. Boro-boro mau beli mobil. Boro-boro mau jalan-jalan ke luar negeri. Boro-boro mau berobat kalau sakit. Mau makan aja susah. Sehingga apa? Orang susah itu ya susah. Nggak bahagia. Jujur memang orang nggak punya uang itu nggak bahagia.
Karena susah hidupnya. Jadi saudara yang kekasih, sadar engkau tidak sadar, itu adalah pandangan manusia. Tetapi kalau pandangan Tuhan, orang yang berbahagia bukan orang miskin. Orang berbahagia bukan orang kaya. Tetapi di mata Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang namanya terdaftar di surga. Jadi saudara yang kekasih, saudara mau milih yang mana? Pandangan Tuhan apa pandangan manusia? Kalau saya mau pegang pandangan Tuhan. Kalau Tuhan yang melihat tidak pernah salah. Kalau manusia mungkin bisa salah. Ya, kalau orang lihat, saudara lihat orang kaya, hidupnya senang, bahagia. Yang jadi masalah, saya ingin tanya kepada saudara, apakah kebahagiaan manusia itu abadi? Apakah kekayaan yang kita miliki itu abadi? Enggak, saudara yang kekasih. Karena Tuhan tahu kekayaan saudara itu hanya sementara di dunia ini. Saya ingin tanya kepada saudara, khususnya orang kaya. Ya, saudara yang kaya yang masih hidup di dunia ini. Kalau saudara meninggal, kan saudara pasti meninggal toh? Nah, kalau saudara meninggal, orang kaya meninggal nih. Apakah dia bawa rumah saudara yang rumahnya yang besar? Apakah dia membawa mobil yang mewah? Apakah dia bawa uang saudara? Uangnya? Apakah dia membawa emas yang dia miliki? Apakah dia bawa perusahaannya? Tidak. Sekaya apapun saudara, kalau saudara mati, saudara tinggalkan semua harta yang saudara miliki itu. Makanya Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang namanya terdaftar di surga. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Makanya dasar kita untuk kita berbahagia, ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin berbahagia, harus berdasarkan firman Tuhan. Baru kebahagiaan saudara akan abadi. Kalau saudara, dasar saudara bukan firman Tuhan, maka kebahagiaan saudara hanya sementara. Betul, orang kaya itu bahagia. Tetapi kebahagiaan mereka itu nggak abadi, hanya sementara. Apa benar perkataan saya ini ya? Kita baca di dalam Matius 16. Ayat 26, saya bacakan ya. Bentar. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Berarti ini orang kaya di dunia. Tetapi dia kehilangan nyawanya. Artinya kalau saudara kaya, terkaya di dunia, kalau saudara mati, maka harta yang saudara miliki itu nggak ada manfaatnya lagi. Hartamu tidak bisa menolong saudara. Hartamu nggak bisa menolong kamu sekaya apapun kamu di dunia ini, tidak bisa menolong saudara. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya kekayaan kamu di dunia ini kalau kamu kehilangan nyawanya? Karena Tuhan tahu hartamu nggak bisa menyelamatkan saudara, menyelamatkan kamu. Makanya Tuhan katakan orang kaya itu nggak bersuka cita. Mungkin bersuka cita, bahagia karena dia masih hidup. Kalau dia mati, hartanya nggak bisa menolong dia. Itu maksudnya. Jelas ya, firman Tuhan mengatakan, sekaya apapun saudara di dunia ini, sebanyak apapun kekayaan dunia saudara di dunia ini, saudara tidak bisa mendapatkan surga, itu maksudnya. Jadi jangan sombong kalau saudara kaya ya. Ya, jangan sombong. Kita baca lagi di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 23. Saya bacakan ya. Apa benar kalau orang kaya itu nggak menjamin bahagia? Ada orang kaya itu menderita loh, saudara yang kekasih. Ini ada ayatnya nih. Lukas 16 ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ini jelas. Di sini dikatakan orang kaya itu mati lalu dikubur sementara ia menderita di dalam alam maut. Makanya Tuhan katakan, sekaya apapun saudara di dunia, sebanyak apapun hartamu di dunia ini, nggak bisa menolong saudara. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara kaya di dunia, saudara jangan sombong. Suatu saat kalau saudara mati, kekayaan saudara nggak bisa menolong saudara. Mungkin waktu masih hidup, kekayaan saudara bisa menolong saudara. Ya kan? Kalau saudara mau beli jalan-jalan kan tinggal pergi aja kalau orang kaya. Kalau sakit ke dokter, karena dia banyak duit, nggak banyak pusing. Mungkin di dunia dia bahagia karena kekayaannya banyak. Tetapi kalau sudah meninggal, kekayaan itu nggak bisa menolong dia. Maka saya ingin katakan kepada saudara, khususnya orang kaya, janganlah engkau bersukacita karena saudara banyak harta di dunia. Tapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Untuk apa kita kaya di dunia? Kalau mati menderita di neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini. Enak nggak enak, suka nggak suka, harus mengatakan seperti ini. Orang kaya itu mati lalu dikubur, disiksa di dalam api neraka, dan dia menderita di situ. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, jadi kalau saudara ingin berbahagia, nama saudara harus tercatat di dalam kerajaan surga. Nggak ada pilihan. Kalau saudara ingin berbahagia, nama saudara harus tercantum di dalam kerajaan surga. Siapapun, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan kepada saudara, kalau nama saudara belum tercatat di dalam surga, maka saudara belum dikatakan berbahagia. Mungkin berbahagia waktu masih hidup, tapi kebahagiaan yang mereka dapatkan hanya sebatas waktu dia di dunia. Setelah dia mati, dia tinggal ikut menderita. Kenapa bisa begitu? Karena nama dia belum terdaftar di surga. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan khususnya untuk orang-orang kaya. Sudahkah nama saudara terdaftar di surga? Kalau nama saudara belum terdaftar di surga, saudara keburu mati, maka penderitaan yang saudara akan mendapatkannya. Setelah saudara meninggal, nama saudara belum terdaftar di surga, maka saudara nggak mendapatkan kebahagiaan. Yang saudara dapatkan hanya penderitaan. Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu mati lalu disiksa di dalam alam kubur. Sementara ia menderita, dia melihat Lazarus. Ini adalah sebagai contoh orang kaya yang tidak memiliki, yang tidak mendapatkan, namanya nggak terdaftar di surga. Makanya saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan, kalau saudara jadi orang Kristen, jangan hanya bermodalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kalau saudara ingin tinggal di surga setelah mati, dasarkan hidupmu, dasarkan imanmu kepada firman Tuhan, bahwa kalau namamu belum terdaftar di surga, saudara belum dikatakan orang yang berbahagia. Banyak orang Kristen yang kaya yang sudah mati, toh. Apakah nama mereka sudah terdaftar di surga? Kalau nama mereka belum terdaftar di surga,
maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka tidak mendapatkan sukacita, tapi mendapatkan penderitaan di dalam alam maut. Jadi saya pada pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin menceritakan khususnya untuk orang kaya. Sekaya apapun saudara di dunia ini, sebanyak apapun kekayaan saudara di muka bumi ini, kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, maka saudara belum disebut orang yang berbahagia. Mungkin waktu saudara kaya di dunia, saudara berbahagia. Tetapi setelah saudara mati, apakah kebahagiaan itu bisa saudara dapatkan kembali? Tidak dapat. Saudara hanya mendapatkan penderitaan setelah mati. Karena apa? Karena nama saudara belum terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Bersukacitalah kalau namamu sudah terdaftar di surga. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun saudara menjadi hamba Tuhan? Apakah saudara sudah tahu nama saudara terdaftar di surga? Jangan hanya bermodalkan percaya saja masuk surga. Saya kalau percaya Yesus pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau nama saudara belum terdaftar di surga, sekalipun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara belum dikatakan berbahagia. Anak ayat firman Tuhan mengatakan, bukan orang Kristen yang berbahagia, bukan hamba Tuhan yang berbahagia, bukan Romo yang berbahagia, tetapi yang berbahagia namanya terdaftar di surga. Ini firman Tuhan. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga lah yang akan masuk surga. Jadi yang berbahagia adalah orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, maka orang tersebut namanya tercatat di dalam kerajaan surga. Matius 7 ayat 21, bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Jadi kalau saudara ingin melihat apakah nama kita sudah terdaftar di surga atau belum, coba kita cek. Apakah kita melakukan perintah Bapa yang di surga? Kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di surga, maka nama saudara pasti tercatat di surga. Selama saudara tidak melakukan perintah Bapa yang di surga, nama saudara belum tercatat di surga. Simple ya firman Tuhan ini ya. Bukan orang yang berkhotbah yang masuk surga. Bukan orang yang mendengar firman Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan yang masuk surga. Tetapi orang yang menjalankan firman Tuhan itulah yang masuk surga. Dan orang yang melakukan firman Tuhan namanya tertulis di dalam kerajaan surga. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, khususnya orang Kristen yang kaya, khususnya pendeta yang kaya, tidak menjamin saudara diterima di surga setelah mati. Sekalipun saudara tiap minggu berkhotbah, setiap hari saudara mendengar khotbah, melayani Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan, tidak dijamin saudara masuk surga. Yang dijamin orang yang masuk surga namanya terdaftar di surga. Bagaimana caranya nama kita bisa terdaftar di surga? Melakukan perintah Bapa yang di surga. Saya ingin tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya, apakah saudara sudah melakukan perintah Bapa yang di surga? Selama saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara melakukan perintah Bapa yang di surga? Kalau saudara belum melakukan perintah Bapa yang di surga, berarti nama saudara belum terdaftar di surga. Kalau nama saudara belum terdaftar di surga, keburu mati, apakah saudara dikatakan berbahagia? Tidak, saudara akan menderita di dalam alam maut. Seperti orang kaya ini. Orang kaya ini mati lalu disiksa di dalam alam maut. Sementara dia menderita, dia melihat Lazarus di atas.
Orang kaya ini percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena dia kenal Abraham. Orang kaya ini bantu pekerjaan Tuhan. Mungkin dia bangun gereja. Mungkin dia bantu dana untuk penginjilan. Tetapi nama dia belum terdaftar. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia merasa kalau sudah bantu pekerjaan Tuhan, mati masuk surga. Nggak juga. Dia sangka kalau dia percaya Yesus masuk surga. Enggak. Satu-satunya yang bisa tinggal di surga, namanya terdaftar di surga. Kalau saudara nggak melakukan perintah Bapa yang di surga, nama saudara belum tercatat di surga. Kalau nama saudara belum tercatat di surga, saudara keburu mati, maka saudara akan menanggung penderitaan. Contohnya Matius 7 ayat 22-23. Di akhir zaman Tuhan mengatakan, Tuhan, aku kan bernubuat demi nama-Mu. Ini kan melayani Tuhan. Sering berkhotbah di mana-mana. Ya kan? Pada waktu dia mati, mau masuk surga, nggak diterima di surga. Karena apa? Namanya nggak terdaftar di surga. Jadi saudara yang kekasih nggak menjamin orang yang berkhotbah itu masuk surga. Kayak saya berkhotbah nih di YouTube ini. Nggak menjamin nama saya terdaftar di surga. Bukan orang yang berkhotbah yang masuk surga. Bukan orang yang mendengar firman Tuhan yang masuk surga. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan itulah yang masuk surga. Ini harus jelas saudara yang kekasih. Karena banyak orang Kristen hanya bermodalkan percaya saja masuk surga. Bahkan hamba Tuhan mengajarkan seperti itu. Saudara-saudara, percaya saja pasti masuk surga. Padahal ayatnya sangat jelas mengatakan, Matius 7 ayat 21, bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Tuhan, Tuhan, bukan kami. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Jelas firman Tuhan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang masuk surga. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan, saya ini sebagai hamba Tuhan harus mengatakan apa adanya, saudara yang kekasih. Dasar kita untuk kita bisa masuk surga adalah firman. Selama saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, nama saudara nggak terdaftar di surga. Sekalipun saudara orang kaya. Saya ulangi lagi. Kalau saudara kaya, saudara mati, saudara bawa rumah saudara nggak? Nggak, saudara bawa. Saudara mati, yang kaya nih, yang mati nih, bawa nggak depositonya? Nggak dibawa. Rumahnya yang besar, dibawa nggak ditinggalin. Yang biasanya saudara bawa mobil, kalau saudara mati, saudara nggak bisa bawa mobil lagi. Yang tadinya saudara tinggal di rumah yang mewah, tidur di AC yang enak, ranjang yang empuk, kalau saudara mati, saudara nggak bisa nikmatin itu lagi. Yang tadinya bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemana, kalau saudara mati, nggak bisa jalan-jalan lagi. Kalau nama saudara belum terdaftar di surga, saudara mangkrak di dalam kuburan dan disiksa di situ di kuburan. Banyakan orang Kristen yang kaya sudah mati. Apakah nama dia sudah terdaftar di surga? Kalau nama dia belum terdaftar di surga, dia tinggal menderita di dalam alam maut. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara harus mengerti masalah ini. Jangan sampai setelah kita menderita di alam maut, baru kita tahu ternyata harta kita tidak bisa menolong kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu bahwa hartamu tidak menyelamatkan saudara. Satu-satu yang bisa menyelamatkan saudara adalah firman Tuhan. Hartamu tidak bisa membuat saudara bahagia. Mungkin bahagia pada waktu saudara masih di dunia. Tetapi setelah saudara mati, hartamu tidak bisa membahagiakan kamu.
satu-satunya yang dapat membahagiakan kamu setelah saudara mati itu adalah kebenaran firman Tuhan. Selama saudara menjadi orang Kristen, sudah berapa puluh tahun saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang namanya terdaftar di sorga? Kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, saudara keburu mati, maka saudara tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang saudara dapatkan adalah penderitaan. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya ini mati, lalu disiksa sementara ia menderita. Dia lihat Lazarus di atas. Dia dibakar dengan api. Orang kaya, kalau namanya nggak terdaftar di sorga, kalau dia mati, dibakar di dalam api. Sekalipun dia percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak peduli, dibakar dulu dalam api. Saya nggak menakutin saudara yang kekasih. Saya beritakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani di situ dikatakan, Tuhan itu api yang menghanguskan. Saudara, yang sangat jelas di sini dikatakan. Kalau kita baca di Ibrani itu sangat mengerikan, saudara yang kekasih. Saya kadang-kadang kalau baca Alkitab itu ngeri, saudara yang kekasih. Saya bacakan ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau nama saudara tidak terdaftar, maka saudara akan dibakar dengan api Tuhan. Saya tidak menakuti, saya hanya mendengar. Saya mengajarkan firman Tuhan. Kayak salah nggak? Nggak salah. Banyak harta salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau kita mati menderita di dalam apinya Tuhan. Kaya nggak salah. Banyak uang nggak salah. Yang salah kalau nama kita nggak terdaftar di sorga. Itu jadi masalah. Selama saudara menjadi orang Kristen, apakah nama saudara sudah terdaftar di sorga? Kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, saudara keburu mati, maka saudara akan dibakar dengan apinya Allah. Ibrani 12 ayat 29. Di situ dikatakan, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Saudara, saudara kan punya kompor gas di rumah ya. Coba saudara nyalain. Cetek. Keluarlah api. Yang biru kompor gas itu ya. Bedein, dibesarin kompornya. Udah api, saudara taruh tangan saudara di atas api ini. Gimana rasanya? Itulah penderitaan. Itulah penderitaan api gas yang sakit. Tetapi yang dibakar ini sekarang bukan pakai api gas, tetapi api Allah. 1000 kali panasnya dari api gas. Dibakar itu kita. Kita dibakar dengan api gas saja setengah mati menderitanya. Apalagi dibakar dengan apinya Allah. Makanya saya ingin katakan kepadanya orang Kristen, khususnya yang kaya. Kalau nama saudara nggak terdaftar di surga, maka saudara belum dikatakan berbahagia. Nggak ada orang yang dibakar dengan api berbahagia. Saya ulangin lagi. Sudah berapa puluh tahun saudara menjadi orang Kristen? Apakah hanya bermodalkan percaya saja masuk surga? Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara hari itu saudara mati, saudara masuk surga. Kalau saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, hari itu saudara mati, saudara pasti masuk surga.
Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka saudara harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi untuk menjadi orang Kristen itu harus ngerti kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya bermodal percaya saja masuk surga. Kalau percaya saja masuk surga langsung mati, nggak masalah. Bahagialah dia. Tapi kalau saudara belum mati, sudah percaya Yesus, apa yang saudara harus perbuat? Melakukan perintah Bapa yang di surga. Pada pagi hari ini, firman Tuhan sangat jelas. Sekaya apapun saudara di dunia ini, sebanyak apapun hartamu di dunia ini, kalau nama saudara belum terdaftar di surga, belum dikatakan orang yang berbahagia. Mungkin waktu di dunia dia banyak uang, dia berbahagia. Setelah mati, apakah kebahagiaan itu bisa saudara dapatkan kembali? Tidak bisa. Seperti orang kaya di Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu mati lalu disiksa menderita di dalam alam maut dan dibakar dengan api. Kekayaanmu tidak bisa membahagiakan kamu setelah saudara mati. Kaya salah nggak? Nggak salah. Banyak uang salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau kita mati nggak masuk surga. Kalau saudara kurang jelas, hubungin saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kok saudara kurang jelas, hubungi saya. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Sekaya apapun saudara di dunia, sebanyak apapun harta saudara di dunia, tidak bisa membawa saudara kebahagiaan setelah mati. Satu-satunya yang bisa membawa saudara bahagia di akhirat kalau namamu sudah terdaftar di surga. Sebelum mati, coba cek, apakah nama saya sudah terdaftar di surga? Jangan sampai setelah kita mati, nama kita nggak terdaftar di surga. Seperti orang kaya ini, mati lalu dikubur, disiksa di dalam api neraka. Karena apa? Karena waktu dia masih hidup, dia nggak cek namanya nggak terdaftar di surga. Setelah dia mati, baru dia tahu, oh nama saya nggak terdaftar di surga. Mungkin waktu dia hidup, dia kan kaya di dunia ini. Dia merasa tenang hidupnya. Oh, gua kaya, kok sudah percaya Yesus, melayani Tuhan, bantu pekerjaan Tuhan, bangun gereja, dia merasa sudah bahagia. Setelah dia mati, ternyata dia nggak berbahagia karena namanya belum terdaftar di surga. Kalau nama saudara ingin terdaftar di surga, coba cek firman Tuhan. Kalau nama saudara ingin terdaftar di surga, saudara nggak ngerti masalahnya, saudara bisa hubungi saya. Saya ingin ajarkan saudara bagaimana caranya mengecek apakah nama kita sudah terdaftar di surga. Saya cek. Saya kan masih belum meninggal toh. Saya masih hidup. Saya cek nama saya terdaftar di surga nggak? Ceknya dengan apa? Ceknya dengan firman Tuhan. Kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita tahu nama kita sudah terdaftar atau belum. Selama saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak bisa cek apakah nama saudara sudah terdaftar apa belum. Ya, saya ulangin lagi, udah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Nama saudara sudah terdaftar di sorga belum? Kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, berarti ada yang salah selama ini. Puluhan tahun menjadi orang Kristen tapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, itu pasti ada yang salah. Yang goblok pendetanya atau yang goblok kita sendiri. Udah diterangin nggak ngerti.
Karena ada juga pendeta yang goblok. Puluhan tahun berkhotbah, jemaatnya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Berarti pendetanya goblok. Kalau saudara mengikuti pendetanya goblok, saudara mati, nggak masuk surga. Apakah ada pendeta yang goblok? Ada. Pendeta yang goblok, pendeta yang hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Firman Tuhan yang lain dibuang sama dia. Itu pendeta yang goblok. Sehingga jemaatnya hanya mengatakan, kalau gue percaya pasti masuk surga. Setelah mati, Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku. Kalian pembohong. Tuhan, aku kan hamba Tuhan. Setiap hari Minggu saya berkhotbah. Karena kamu goblok, kata Tuhan. Firman Tuhan ini, kita baca ya, firman pendeta yang goblok ada nggak di Alkitab? Ada. 2 Petrus 2 ayat 15, saya bacakan ya. 2 Petrus 2 ayat 15. Ini pendeta yang goblok nih. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah ia. Ini pendeta goblok nih. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Ini pendeta goblok. Dia sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi dia keluar dari firman Tuhan, sehingga ia tersesat. Apa sih arti tersesat? Tersesat itu artinya nggak sampai tujuan. Saudara datang ke gereja, saudara percaya Yesus itu tujuannya supaya kita bisa masuk surga. Betul nggak? Tetapi tersesat, berarti nggak sampai ke surga. Orang Kristen yang mati nggak masuk surga, itu namanya orang Kristen tersesat. Kenapa dia tersesat? Karena keluar dari kebenaran Tuhan. Kenapa dia keluar dari kebenaran firman Tuhan? Karena pendetanya goblok. Pendeta yang goblok itu membawa jemaatnya ke dalam api neraka. Kenapa bisa begitu? Karena dia keluar dari firman Tuhan. Apakah ada pendeta yang goblok? Banyak. Saya nggak menjelekkan pendeta, saudara yang kekasih. Saya hanya memberitakan kebenaran. Kenapa saya memberitakan kebenaran seperti ini? Karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang dibodohi, digoblokin sama pendeta yang goblok. Bukan berarti saya pintar ya, saudara yang kekasih. Saya hanya meluruskan yang salah. Jangan sampai setelah kita di neraka, ternyata kita baru tahu pendeta kita goblok. Kenapa pendeta kita goblok? Karena keluar dari kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menghakimi. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungin saya. Inilah firman Tuhan yang paling jujur. Apa yang saudara dengar itu nggak enak. Saya ngomong ini juga sebenarnya nggak enak. Tapi kalau saya nggak ngomong, banyak yang nggak tahu bahwa ternyata banyak pendeta yang goblok. Menang penampilan, pakai jas yang mahal, dasinya bagus, wangi, berdiri di mimbar, tapi goblok karena keluar dari kebenaran Tuhan. Kita masih di dunia, saudara, masih belum di sorga. Berarti harus pintar-pintarlah. Apakah nama saudara sudah terdaftar di sorga? Selama saudara menjadi orang Kristen, puluhan tahun menjadi orang Kristen, apakah nama saudara sudah terdaftar di sorga? Kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, berarti pendetanya goblok, nggak ngajarin. Saya ingin tanya kepada saudara, nanti kalau saudara mati mau masuk sorga apa masuk neraka? Kalau saudara ingin masuk sorga, ikuti firman Tuhan. Tapi kalau saudara ingin masuk neraka, ikutin pendeta yang goblok. Pendeta yang goblok adalah pendeta yang keluar dari kebenaran firman Tuhan.
Apakah ada pendeta yang keluar dari firman Tuhan? Banyak. Saya melayani Tuhan 33 tahun. Saya melayani Tuhan nggak mencari uang. Saya melayani Tuhan nggak mencari jabatan. Saya melayani Tuhan tidak mencari kedudukan. Saya melayani Tuhan tidak menjilat. Saya melayani Tuhan hanya sebagai hamba Tuhan. Katakan iya dan iya, benar dan benar. Salah ya salah, benar ya benar. Nanti kalau saya mati, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya khotbahkan. Biasanya kalau khotbah yang jujur itu dengarnya nggak enak, saudara yang kekasih. Tapi kalau khotbah yang goblok, khotbah yang bohong, dengarnya enak. Saudara yang kekasih, saya tidak menghakimi pendeta, saya tidak menjelek-jelekan pendeta, tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangin lagi, sekaya apapun saudara di dunia, sebanyak apapun hartamu di dunia, kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, saudara keburu mati, maka saudara tinggal menderita di dunia, di akhirat. Sedikit lagi saya kasih contoh. Orang yang keluar dari kebenaran firman Tuhan adalah orang yang bercerai. Orang Kristen yang bercerai, itu dia keluar dari kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh aja. Orang Kristen yang bercerai, dia keluar dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga ia tersesat, berarti nggak masuk surga. Orang Kristen yang bercerai, dia nggak bisa masuk surga. Firman Tuhan mengatakan, apa yang aku satukan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau saudara bercerai, berarti saudara sudah melanggar, sudah keluar dari aturan Tuhan. Kalau saudara keluar dari aturan Tuhan, maka saudara tersesat. Yang tadinya ke surga, tersesat ke neraka. Makanya saya ingin katakan, nggak menjamin orang Kristen itu mati masuk surga. Kalau dia keluar dari kebenaran firman Tuhan, dia tersesat masuk ke neraka. Sayangnya ada hamba Tuhan yang mendukung perceraian. Sayangnya ada hamba Tuhan yang bercerai juga. Berarti dia sudah keluar dari kebenaran Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 15. Karena mereka keluar dari kebenaran Tuhan, maka tersesatlah dia. Berarti nggak masuk surga, tersesat ke neraka. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara ingin mencari surga, carilah pendeta yang pintar. Jangan cari pendeta yang tolol, yang goblok. Karena apa? Pendeta yang goblok keluar dari ajaran Tuhan. Ada nggak? Banyak. Kalau saudara masuk surga, saudara yang bersuka cita. Kalau saudara masuk surga, saudara yang bahagia. Saya nggak bahagia. Saya biasa aja kalau saudara masuk surga. Tuhan pun biasa aja. Tuhan nggak ada untung. Tuhan nggak untung. Saudara masuk surga, Tuhan nggak untung. Saudara masuk surga, saya pun nggak untung. Yang untung saudara. Tapi kalau saudara masuk neraka, yang disiksa saudara, bukan saya. Yang menderita saudara, bukan saya. Saudara masuk neraka, Tuhan nggak untung. Ya, saudara masuk neraka, Tuhan nggak rugi. Nggak enak dengarnya ya, tapi ini benar. Coba saudara mikir, kalau saya masuk surga yang untung siapa? Saudara. Saya nggak untung, Tuhan nggak untung. Kalau saudara masuk neraka, siapa yang rugi? Saudara. Tuhan nggak rugi. Kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara hubungi saya. Mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih bisa berbicara, suatu saat saya akan meninggal. Suatu saat saya tidak bisa berbicara lagi. Selesai tugas saya. Mumpung saya masih sehat, masih bisa ngomong, saudara nggak ngerti, saudara bisa hubungi saya. Ini penting karena soal sorga dan neraka.
Kalau saya nggak bisa khotbah di dalam gereja, saya khotbah di YouTube. Karena saya lebih banyak khotbah di YouTube daripada di gereja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Memberi kami penjelasan tentang namanya terdaftar di surga. Tuhan Yesus berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.